rasa kita udah masuk di bulan yang baru. Kalau kita hari ini masih boleh sama-sama di rumah dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang ada di rumah kita, satu hal yang gue percaya, kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu, Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan Tuhan mau bekerja lebih lagi di rumah teman-teman semua. Mari teman-teman, saat hari ini kita mau kembali sembah Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan, kita mau angkat pujian ini yang berkata, kalau kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu, dan kami percaya kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersama-sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih lagi Tuhan tahu kerinduan dalam hidup kami. Mari
Mari Yesus, mari Tuhan. Kau yang penuhi anak-anak mudamu Tuhan. Kau yang pulihkan setiap kami Yesus. Kami menyembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami memuji-Mu. Karena Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Ya Bapa, segalanya dari-Mu, segalanya bagi-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terjadilah seturut kerinduan-Mu Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah Yesus. Engkau Raja segala raja. Kami sembah Kau Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu ya Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu.
Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah youth, meskipun masih secara online. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi hadirat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah kehadiran Tuhan di tengah keluarga. Banyak orang Kristen gitu ya, yang seolah-olah merasakan kehadiran Tuhan itu hanya di ibadah-ibadah raya saja. Memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, kalau kehadiran worship leader, musik, sound system, lighting gitu ya, itu membantu ambience supaya kita fokus dan lebih mudah gitu untuk menyadari kehadiran Tuhan pada saat itu. Tetapi sesungguhnya, sejatinya Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Termasuk di rumah kita, di tengah keluarga kita, Dia hadir. Allah menaruh setiap kita di tengah keluarga tentu bukan kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan yang tertentu bagi setiap kita. Saya rasa sih selain Tarzan gitu ya, gak ada seorang bayi pun yang bisa survive tanpa bantuan daripada orang lain gitu, daripada orang dewasa. Seorang yatim piatu atau bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya pun itu pasti memiliki keluarga. Entah itu keluarga adopsi atau panti asuhan tempat dia dibesarkan, itulah keluarganya. Di Alkitab juga kita lihat contoh Musa gitu ya. Musa itu kan karena hendak melindungi Musa supaya dia tidak terbunuh gitu. Orang tuanya itu menaruh Musa di sungai gitu ya, di sungai Nil. Dan secara singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun. Adik-adik semua gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa tanpa Musa sadari, sebenarnya Tuhan tuh sedang mempersiapkan Musa untuk satu visi Allah yang besar atas hidup Musa, yaitu menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Itu tentu semua hal yang terjadi di dalam kehidupan Musa sejak ia lahir sampai dia ada di istana Firaun, itu semua ada campur tangan Tuhan di sana. Kita tidak tahu apakah hidup Musa di istana Firaun selalu baik, selalu enak. Kita juga tidak tahu, tidak ada jaminan. Karena putri Firaun tahu bahwa ini dia adalah bayi orang Ibrani gitu ya. Jadi, tapi yang saya tahu dan saya yakini bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupan Musa. Dan Musa sedang dipersiapkan Tuhan apapun kondisinya. Latar belakang keluarga dimanapun ia sedang ditempatkan. Sesungguhnya Tuhan ada di sana, ada campur tangan Tuhan di sana. Begitu juga dengan adik-adik semua, begitu juga dengan saya. Allah menempatkan kita di tengah keluarga kita, yang dimana lewat mereka sesungguhnya tuh Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk maksud dan tujuan Tuhan yang khusus dan mulia bagi kita. Bahkan seorang ayah yang gak takut sama Tuhan sekalipun, itu bisa dipakai Tuhan untuk mendidik kita, membentuk kita bagi Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita sama-sama buka firman Tuhan hari ini dari Amsal 3 ayat 11 sampai 16. Tapi saya mau panjangin ke sampai ayat 17 gitu ya. Hai anakku, ayat 11, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita lihat bahwa di ayat ini gitu ya, kita sama-sama tahu bahwa keluarga, orang tua, atau siapapun yang Tuhan taruhkan, tempatkan di dalam hidup kita yang memiliki otoritas atas kita, itu dipakai Tuhan, itu wakil Allah untuk mendidik kita ya. Amsal 3:11 katakan di dalam versi bahasa Inggris katanya gini, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction ya. Kata chastening itu berasal dari bahasa Yunani musar, atau itu berarti instruksi, koreksi, disiplin. Alkitab jelas menuliskan di sini bahwa terimalah ajaran, nasihat dari orang tua kita atau dari orang-orang yang diberikan Tuhan berotoritas atas kita. Bisa guru, bisa atasan, bisa pembimbing atau pemimpin kita. Tentu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita menjadi pribadi yang memiliki hikmat. Jangan lihat siapa yang nasihatin kita. Dia mah jadul, dia mah orang tua, gak ngerti kita. Jangan lihat itu gitu. Kalau Tuhan Yesus hidup di era ini gitu ya, dia berusia 30 tahun, apakah jadi adik-adik semua, kalian semua jadi gak mau dengerin Tuhan Yesus? Kan tidak
ya. Tapi mari kita lihat bahwa sesungguhnya pribadi yang sedang menasehati kita, orang tua kita kah, atau mungkin kalau kita dibesarkan saat ini di rumah nenek atau di rumah paman atau dimanapun, orang-orang yang berotoritas atas kita, menasehati kita, itu sesungguhnya Allah sendiri yang sedang nasehatin kita. Bahkan sekali lagi saya katakan, orang tua yang tidak takut akan Tuhan pun bisa Tuhan pakai untuk menasehati kita. Saya punya seorang ayah yang hidupnya waktu itu tidak takut akan Tuhan. Tetapi pada satu malam gitu ya, dia pernah subuh gitu ya, dia bangunin saya. Dia bangunin saya dan dia nasehatin saya tentang virginitas gitu ya. Tentang kehidupan untuk menghindari gitu free sex. Dan waktu itu saya udah youth gitu, udah SMP kelas 3 kalau saya tidak salah. Dan nasihat itu tuh sangat berbekas di hati saya. Sehingga itu ngebentuk saya, itu jadi kayak modal gitu ya. Apapun sebandel-bandelnya saya, itu adalah garis yang tidak pernah saya lewati seumur hidup saya. Dan saya memakan buah dari nasihat orang tua saya itu. Ya, saya memakan buah yang baik dengan mengikuti nasihat ayah saya. Padahal ayah saya, waduh, pacarnya banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu dia pulang subuh tuh dari mana gitu, tiba-tiba bangunin saya untuk nasehatin saya hal seperti itu. Tetapi ingat, jangan lihat pribadinya, tetapi lihat isi daripada nasihatnya. Itu adalah Allah sendiri yang berbicara bagi setiap kita. Ya, nasihat itu jangan kita pandang enteng gitu ya. Bahkan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Kita bisa belajar dari kesalahan mereka supaya kita tidak menirunya, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama dengan mereka. Kita bisa lihat contoh di Alkitab tuh Ishak dan Abraham. Saya percaya Ishak tuh lihat contoh daripada Abraham, ya. Ishak itu menunggu anak selama 20 tahun. Kalau saya nggak salah 20 tahun. Pokoknya dia selisih 5 tahun lah dengan bapaknya. Tetapi dia tidak mengambil jalan yang sama dengan ayahnya. Dia tidak mencoba menolong atau mencari anak dari yang bukan istri perjanjian. Dan kita lihat kehidupan Ishak itu dia terhindar dari hal-hal yang masalah demi masalah yang ayahnya pernah alami gitu. Karena dia melihat, dia belajar dari kesalahan orang tuanya. Mari kita belajar untuk jangan menyepelekan nasihat apapun yang orang tua kita kasih, itu adalah nasihat Tuhan. Saya pernah waktu itu beberapa waktu yang lalu saya nanya ke anak saya. Saya bilang gini, kamu kalau dikasih kesempatan nih ya, seandainya gitu ya, kita bisa balik lagi ke 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kamu mau ngomong apa ke diri kamu yang dulu? Ke diri kamu yang 5 tahun yang lalu nih, kamu bisa balik dan kamu ketemu dengan diri kamu yang 5 tahun lalu. Kamu mau ngomong apa sama dia? Dan anak saya bilang, saya akan bilang ke dia, kamu tuh harusnya begini. Dan kalian tahu nggak, yang disebutin nama anak saya ini, itu ada sesuatu nasihat yang sebenarnya dulu tuh ayahnya gitu ya, papinya, dan saya tuh udah sering ingetin dia gitu ya, jangan gitu. Dan ketika akhirnya dia tetap melakukan atau dia menyepelekan nasihat kita orang tuanya dan akhirnya dia jatuh ke situ, baru nyesel gitu ya. Jadi ingat gitu bahwa nasihat tuh jangan disepelein. Karena nasihat orang tua itu, nasihat orang yang lebih tua yang di atas kita itu justru itu tuh membantu kita untuk menghindarkan kita supaya kita tidak jatuh di lubang, atau menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya nggak kita buat, penderitaan demi penderitaan yang harusnya nggak kita alami gitu ya. Nah, di situ tadi saya katakan bahwa didikan Tuhan itu dari bahasa asingnya berasal dari instruksi, koreksi, dan disiplin. Ya, satu tadi jangan sepelein nasihat. Kedua, jangan marah ketika kita diperintahkan melakukan sesuatu. Ya, ketika kita disuruhkan, kita banyak anak muda gitu suka ngomel ya, suruh nyuci piring ngomel, suruh nyapu ngomel gitu ya, suruh apa gitu. Jangan marah gitu. Atau kita disuruh leader kita, guru kita, dosen kita, atau pemimpin kita gitu melakukan sesuatu, jangan marah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu tuh mereka itu bukan sengaja nyusahin hidup kita, ya. Justru itu mendidik kita, menolong kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan demi pekerjaan gitu. Kita nggak jadi anak yang spoiled gitu ya, nggak jadi anak yang nggak bisa kerja gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Maksud dan tujuannya itu baik buat kita, melatih kita supaya kita cakap melakukan pekerjaan-pekerjaan kelak gitu. Ya, kita diajarin gitu, hal dari yang kecil dulu, tanggung jawab yang kecil. Jadi perintah orang tua, suruhan orang tua,
perintah dari atasan atau guru atau dosen atau bos kita di kantor, itu tuh semuanya baik buat kita. Itu ngedidik kita supaya kita cakap gitu mengerjakan hal-hal gitu ya. Jadi jangan kita marah, justru itu baik buat kita gitu. Contohnya misalnya waktu itu saya ingat banget ya, papa saya itu tuh pernah bangunin saya juga gitu ya. Dia suka banget bangunin saya tengah malam gitu, jam 10 atau jam 11. Cuma karena saya masih SD waktu itu, jadi itu kan udah malam ya. Dulu jam 9 malam kita semua udah harus tidur. Karena apa? Karena kan tugas saya tuh nyapu ngepel gitu. Dan ketika saya nyapu ngepel tuh saya harus lap semua perabotan. Ternyata ada yang keliwat gitu. Jadi ada perabotan yang mungkin nggak keliwat ya. Kayaknya saya mungkin emang males, jadi nggak saya angkat, nggak saya lap gitu. Dan ternyata ketahuan sama papa saya, dia giniin, ada debu gitu ya. Jadi dia bangunin saya harus lap itu. Baru saya boleh tidur lagi. Awalnya memang saya agak kesel gitu ya, aduh tega amat sih. Tapi ternyata setelah saya dewasa saya ngerti, itu ngajarin saya tuh orangnya kan kalau nggak diajarin kayak gitu tuh saya emang asal-asalan, segala-gala tuh bisa asal-asalan. Saya sanguin banget gitu ya, sanguin tuh kan nyepelein segala sesuatu, tidak detail gitu. Dan ayah saya seorang yang melankolis, dia menyempurnakan saya dengan didikan itu, dengan instruksi demi instruksi itu nolong saya untuk belajar ngerjain apa-apa tuh nggak asal-asalan gitu. Dan itu ngebentuk gitu. Kalau kalian semua mau jadi orang yang excellent kelak gitu ya, nggak mau jadi orang yang tanda kutip ya, barang tuh kan kalau yang mewah itu kenapa? Itu semua ada di detail gitu. Tapi kalau asal-asalan, produknya massal, maka nilainya juga pasti berbeda gitu. Jadi mari jangan kita marah atau kesal ketika misalnya kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Justru itu latihan, lagi latihan. Kita tuh lagi dilatih untuk mengerjakan tanggung jawab. Makin kita bisa dipercaya tanggung jawab kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Lebih besar dan lebih besar. Jangan sampai kita jadi orang yang cuma pengen dipakai besar, tapi kita nggak siap untuk mengerjakan tanggung jawab kecil. Nggak mungkin gitu ya, kita nggak mungkin bisa. Terus ada juga di dalam itu adalah koreksi atau disiplin. Ya, seperti yang tadi saya udah ceritain, saya dibangunin, saya dikoreksi, ini kamu debu, masih debuan gitu ya. Saya didisiplin, saya tetap harus bangun dan lap baru bisa tidur lagi. Itu semuanya baik gitu ya. Disiplin atau koreksi gitu dari orang tua, dari guru, dari pemimpin, dari siapapun gitu. Itu baik buat kita supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak tersesat, supaya kita nggak jatuh gitu ke lubang yang itu. Selain itu, koreksi dan disiplin itu membantu, yaitu tadi yang saya tadi udah bilang, bahwa itu akan membantu sehingga kita bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki spirit of excellence. Dan orang yang memiliki spirit of excellence kemana aja pasti kepake ya, kerja apa aja nggak akan sulit gitu, karena ya dicari justru malah gitu ya. Makin kita punya spirit of excellence, justru bargain kita akan lebih tinggi gitu kalau misalnya mungkin di dalam pekerjaan. Jadi ingat gitu, saya punya orang tua yang tidak sempurna, tidak hidup takut akan Tuhan gitu ya. Tapi dia mendidik, Tuhan bisa pakai dia untuk ngedidik saya, untuk ngedisiplin waktu. Dari kecil saya diajarin jam segini, jadi harus atur waktu. Sehingga ketika sekarang gitu ya, saya punya tanggung jawab yang banyak, itu tuh saya nggak ambruk gitu, karena udah terbiasa mendisiplin waktu saya jam segini harus begini. Padahal karakter saya sanguin gitu, saya suka rebahan, saya suka nonton gitu. Tetapi karena saya memiliki orang tua yang memoles saya di sisi itu, sehingga saya tidak berantakan gitu. Bayangkan kalau saya tidak diajarkan disiplin, ketika saya dikasih tanggung jawab, saya tidak mungkin bisa mengerjakannya dengan baik. Semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Begitu juga adik-adik semua, disiplin, koreksi itu baik. Ingat, baik buat kita gitu ya. Jadi justru nasihat, koreksi, disiplin yang Tuhan izinkan kita alami, itu bukti bahwa Ia mengasihi kita. Ia tuh nggak mau mencintai kita, Dia bukan hanya mencintai kita apa adanya. Tuhan cinta kita apa adanya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan sangat sayang sama kita. Sehingga Tuhan tuh pengen kita hidup maksimal gitu. Kita mencapai level yang lebih tinggi. Dia mendorong kita lewat nasihat, lewat didikan, lewat koreksi, supaya kita bertumbuh terus-terus jadi pribadi yang lebih baik, lebih cakap, dan akhirnya mencapai kemaksimalan dalam hidup. Bayangkan kalau Tuhan gak sayang sama kita, dibiarin aja dengan karakter kita yang jelek, kita tidak dibentuk, kita tidak dikoreksi. Aduh, gak kebayang masa depan kita akan seperti apa. Gitu ya, kita akan hidup sembarangan dan akhirnya berantakan. Kita lihat orang-orang yang tidak hidup disiplin, orang-orang yang hidup sembarangan, semua hasil hidup mereka tidak akan menikmati hidup yang seenak atau seindah orang yang memang terbiasa untuk
hidup disiplin, hidup di dalam koreksi, hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau bagikan adalah keindahan, ya, bukan disiplin, koreksi, nasihat itu bukan bicara hanya hal-hal yang gak enak kita alami, tetapi juga ada keindahannya. Ayat 17 lihat di situ dikatakan. Ya, dari ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi ketika kita percaya bahwa keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan hadir secara bahkan khusus bagi kita, ngebentuk kita, nasehatin kita, jadiin kita pribadi seperti apa adanya kita kelak gitu, kita akan maksimal, itu ada indahnya. Ada the wonderful benefits of God's correction. Selalu koreksi daripada Tuhan itu akan selalu membawa keindahan demi keindahan. Yang pertama yang saya catat di sini adalah kehidupan yang berbahagia dan penuh dengan berkat Tuhan. Di ayat yang tadi yang kita udah baca ya 13 sampai 17, kita baca di situ ada kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Ada umur panjang, ada kekayaan, ada kehormatan. Jalannya penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau adik-adik semua benar-benar melakukan firman Tuhan, benar-benar menyadari bahwa kehadiran keluarga, orang yang berotoritas di tengah-tengah kita, orang tua kita, atau siapapun yang saat ini kita tinggal atau kita hidup bersama, itu adalah Tuhan sendiri yang sedang bekerja untuk menyempurnakan rancangannya dalam kehidupan kita. Maka ini yang akan kita alami, bahwa kita akan memiliki satu kehidupan yang bahagia, yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Ada umur panjang, sekali lagi kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Luar biasa bukan? Siapa sih yang gak kepengen gitu ya? Karena itu mari, jangan sepelekan, jangan marah, jangan kita pundung gitu ketika kita mendapatkan nasihat, koreksi, atau disiplin daripada Tuhan melalui orang tua kita atau melalui orang-orang yang berotoritas atas kita. Dan yang kedua, selain kita juga memiliki kehidupan yang diberkati, ayat yang ke-18 mengatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kita gak cuma akan diberkati, tetapi kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika hidup kita excellent, kita penuh dengan hikmat Tuhan, maka hidup kita sekali lagi tidak hanya akan diberkati, tetapi juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari, jangan sepelekan nasihat, jangan marah, jangan bersungut-sungut ketika kita dikoreksi, ketika kita didisiplin, atau ketika kita dikasih instruksi demi instruksi. Semuanya itu untuk membentuk kita supaya kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkat Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang penurut-penurut Tuhan. Anak-anak muda yang mau mendengarkan nasihat. Anak-anak muda yang mau menerima instruksi. Anak-anak muda yang mau menerima koreksi dan disiplin. Karena kami tahu bukan manusia yang sedang melakukannya bagi kami. Bukan manusia yang sedang berbicara kepada kami. Tetapi Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada kami. Sedang membentuk kehidupan kami. Supaya kehidupan kami boleh mencapai kehidupan yang maksimal. Kami boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan tidak hanya itu, tetapi hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Tuhan terus bekerja, menyempurnakan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini berbicara lebih lagi bagi setiap adik-adik youth yang mendengarkannya pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.